Al-Mukarram Buya Dr. Amir Sartamunan. Beliau ini jabatan adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau ini sengaja saya undang karena menurut hemat saya, di dalam kegiatan Basnas, kita selayaknya bersama-sama, bekerja sama dengan MUI, berkolaborasi dengan MUI, dan juga kita berharap dari MUI adanya membantu kita dalam literasi zakat dan juga membangun keinginan masyarakat agar kiranya dapat berzakat kepada lembaga zakat yang resmi, yaitu Basnas, LAS, dan juga melalui PZ. Dan juga kita berharap program-program dari MUI bisa mendukung dan kita juga bisa mendukung program-program MUI. Oleh karena itulah saya sengaja mengundang dengan harapan beliau sebagai sekjen, beliau bisa memberikan pandangan-pandangan apa saja sih yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan bagaimana kira-kira peluang-peluang kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi. Demikianlah mungkin kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kepada Buya Dr. Amir Salamunan kami persilakan. Biasanya jam 6 sampai jam 7, lalu jam 7 sampai 7.30 kita pendalaman, tanya jawab, dan saran-saran dan pendapat dari peserta. Ya, silakan Buya. Baik, terima kasih Ustaz Nadra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sallu 'alaihim. Inna salataka syakana lahum wallahu samiun alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doa kamu itu menjadi ketenangan bagi jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat sudah sangat populer bagi bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai aktivis pendukung sekaligus penyelenggara zakat di semua tingkatan. Oleh karena itu, izinkan saya menyapa Pak Nadra sebagai pimpinan Basnas Pusat dan bapak-bapak yang lain, ibu-ibu pimpinan Basnas Provinsi, Kabupaten, Kota, para peserta yang hadir di Zoom ini. Semoga kajian kita ini mendatangkan manfaat barokah. Amin ya Allah. Bahwa hidup ini kalau tidak barokah, ini nanti penuh dengan kesia-siaan. Nah, karena itu salah satu cara hidup kita supaya barokah yaitu harta yang kita dititipkan oleh Allah, ya, yang dititipkan oleh Allah kepada kita, itu harta titipan yang wajib kita tasyarrufkan sesuai ketentuan syariah. Karena itu ayat tadi menegaskan kepada kita bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi kalau khuz berarti mengambil, maka mengambil itu berarti mengambil dengan cara yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang masalahnya di sini, ambilnya itu tidak sampai ke tingkat memaksa. Memaksa dalam arti mengambil seperti orang yang tidak rela diambil, tapi kita tetap paksa. Tentu tidak sampai di situ. Tapi mengambil di sini membebaskan kepada kita bahwa ya kewajiban daripada
amil untuk mengambil itu adalah kewajiban secara syar'i, ya. Jadi kewajiban syar'inya jangan ragu untuk diambil. Jadi jangan nanti kalau udah harta orang diambil itu dianggap kriminal. Itu justru bertolak belakang dengan ayat ini. Kenapa? Karena perintah Quran ini mengambil sebahagian, karena harta yang kita miliki itu pada hakikatnya bukanlah milik kita, tapi itu titipan Allah. Titipan Allah yang juga milik orang lain. Milik siapa? Fakir miskin. Dalam Fatwa MUI dijelaskan bahwa harta itu milik siapa sebenarnya? Zakat itu milik siapa? Itu dijawab dalam Fatwa MUI hasil ijtima ulama di Bangka Belitung bahwa harta itu adalah milik mustahik. Jadi bukan milik Basnas, bukan milik pemerintah, bukan milik yang lain-lain, tapi milik mustahik. Ya, mustahik yang delapan itu adalah merupakan yang memiliki harta itu sendiri. Nah, karena itulah kita perlu tegaskan kembali bahwa diambil untuk dipindahkan kepada pemiliknya. Karena kita hanya titipan. Dipindahkan untuk diserahkan kepada yang mustahik. Apa? Artinya muzaki itu pada dasarnya hanya sifatnya lagi-lagi ya titipan. Untuk apa? Untuk dua hal di situ di dalam ayat itu, yaitu pertama membersihkan dan yang kedua adalah mensucikan. Apa yang dimaksud membersihkan di sini? Yaitu membersihkan harta kita dari hal-hal yang kotor. Mungkin harta kita itu kita peroleh ya sedikit banyaknya ada yang tidak bersih. Ya kan? Misalnya kalau kita mengajar mestinya 2 SKS 60 menit, kita hanya 30 menit. Tapi honornya tetap sama. Nah, tentu ini salah satu contoh ya bahwa tidak sepenuhnya waktu itu kita gunakan untuk berceramah atau mengajar, walaupun honornya tetap sama. Itu contoh yang sederhana. Atau mungkin contoh yang lebih sederhana lagi, yaitu harta yang kita miliki itu ya bercampur dengan harta orang lain. Orang yang memberikan itu kepada kita secara terpaksa. Dia belum ikhlas, ya kan? Nah, sementara sudah ditransfer kepada kita. Nah, itu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan mensucikan? Mensucikan di sini tentu beda dengan membersihkan. Kita ingin betul-betul secara lahir dan batin, fisik dan mental kita suci. Karena terhindar dari penyakit. Hati kita ini punya penyakit. Harus dibersihkan. Sekaligus disucikan. Ya, dari penyakit apa? Penyakit tamak, penyakit rakus, ingin menguasai harta-harta itu. Padahal itu sekali lagi adalah milik Allah. Kita hanya dititipkan. Ya, untuk kita tasyarufkan kepada orang-orang yang makin miskin. Nah, itu makna yang ingin kita tegaskan bahwa membersihkan dan mensucikan itu setiap saat harus kita lakukan melalui zakat. Bisakah dengan cara ibadah lain? Misalnya kalau kita berwudu. Kalau kita berwudu itu sifatnya membersihkan fisik kita. Tapi kalau berzakat, fisik dan mental kita. Nah, itu bedanya. Nah, begitu juga ketika sudah terjadi transaksi wakaf, zakat misalnya, nah tentu ada doa yang menenangkan, ya. Inna sholataka sakana lakum. Jadi doa yang kamu sampaikan itu menenteramkan jiwa mereka. Jadi ketentraman jiwa itu ternyata penting sekali bagi manusia.
Ada orang punya harta tapi jiwanya tidak tenang. Ada punya harta banyak sampai 7 keturunan, tapi keluarganya tidak tenang. Nah, kenapa? Karena boleh jadi harta yang disimpan itu ya tidak membuat jiwa pikiran orang tenang, tapi justru sebaliknya. Itu sebabnya kita diwajibkan berzakat bagi yang sudah memiliki nisab dan haulnya. Nah, karena itu Allah mengatakan, ya, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah Maha tahu tentang harta yang kita miliki, Allah Maha mendengar tentang harta yang kita miliki. Nah, berdasarkan ayat ini, ya, atau ayat 103, yang perlu kita lihat pengalaman kita seperti apa. Jadi kita ingin berbagi pengalaman, ya, dalam keseharian kita sebagai pelaku, sebagai amil, tentu kita penting menyampaikan pengalaman yang sangat berharga. Saya sendiri ketika tahun 95-97 itu melanjutkan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di kala itu saya hanya memiliki beasiswa dari Kementerian Agama hanya 2 jutaan, kira-kira begitu. Itu pun kadang lancar, kadang enggak. Nah, tentu di penghujung periode, ya, nyaris kuliah saya putus. Nah, supaya kuliahnya tidak putus, saya kemudian punya teman di Basnas, saya meminta dibantu oleh Basnas. Alhamdulillah di penghujung 97 diberikanlah ketika itu untuk penyelesaian studi saya S2. Alhamdulillah S2-nya selesai, manfaat zakat saya merasakan, dikala itu harusnya sebagai mustahik. Nah, sekarang saya bersungguh-sungguh sebagai orang yang berzakat atau muzaki. Nah, sekarang tugas kita sebenarnya pengalaman semacam ini perlu kita perluas, ya. Bagaimana kita meningkatkan pendapatan atau perolehan, dalam bahasa hukum zakat disebut dengan pengumpul. Dan penyalur. Jadi di undang-undang itu ada pengumpulan dan kemudian ada penyaluran. Sebab kalau kita kumpulkan aja zakat sebanyak-banyaknya tidak kita salurkan, itu bertentangan dengan undang-undang pengelolaan zakat. Nah, karena itulah ketika kita kumpulkan dan kita salurkan, lagi-lagi Bapak Ibu pasti punya pengalaman yang baik. Itu apa? Untuk meningkatkan kualifikasi dan kualitas daripada mustahik menjadi muzaki. Ya kan? Nah, cuma kita seringkali untuk mendatanya agak repot. Ya, kalau di masyarakat misalnya ini ada peserta kita dari Basnas Karung, ya, Ibu Rosni. Pertanyaannya, apakah di sana itu sudah terkumpul, terdata siapa saja yang dari mustahik menjadi muzaki.
Jadi supaya setiap tahun kita bisa tingkatkan. Kalau dia tahun ini memperoleh zakat sebagai mustahik, kira-kira tahun depan bisa nggak dia sebagai muzaki? Atau 2 tahun ke depan bisa nggak dia sebagai muzaki? Dengan kata lain, ya, kita bisa mengubah lewat zakat ini sehingga kehidupan orang perlu kita jadikan sebagai prototipe, contoh yang baik. Jadi jangan terus zakat ini konsumtif terus, ya. Coba kita ambil di Karo misalnya, karena di sana saya tahu masyarakatnya mayoritas non-Muslim. Tentu sangat membutuhkan uluran tangan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Cuma harus kita hitung berapa persen yang setiap tahun meningkat, berubah dari mustahik kepada muzaki. Begitu juga misalnya di Pesawaran. Di sini ada Basnas Pesawaran Lampung, Pak Haji Hamid. Nah, coba kita data. Ya Pak Hamid ya. Ini Pak Hamid wajahnya kelihatan separuh ini. Coba saya mau lihat secara utuh wajahnya supaya nggak sembunyi-sembunyi. Nah itu. Lagi terus Pak Hamid. Nah kita mau lihat. Kita kira-kira di Pesawaran ini, makasih Pak Hamid. Berapa jumlah yang berubah dari ya mustahik kepada muzaki? Nah, kita data. Supaya apa? Supaya ada peningkatan setiap tahun. Jangan terus menerus dia sebagai mustahik. Makin miskin terus, bahkan meningkat makin miskinnya. Nah itu kita tidak inginkan. Kenapa? Karena zakat ini kita berharap jadi barokah. Mahwal barokah, al barokah, al ziyadatul khair. Jadi barokah ini mendatangkan banyak kebaikan. Salah satu kebaikannya dia berubah. Ya, berubah dari apa? Dari mustahik kepada muzaki. Melalui apa? Melalui pendidikan. Alhamdulillah, pengalaman yang kedua, saya ingin sampaikan, kerjasama MUI dengan Basnas sudah begitu sangat lama ya. Misalnya sudah tahun kelima, program doktor Basnas dengan Majelis Ulama Indonesia. Dokter-dokter kita kuliah di beberapa perguruan tinggi, ada di UIN Jakarta, ada di Surabaya, ada di Bandung, gak banyak. Angkatan itu sekitar 15 dan 20, tergantung SPP-nya. Selama kuliah dia SPP-nya dibayar. Dan angkatan ke-5 tahun ini nggak salah, itu sudah lulus pada angkatan pertama dan keempat. Bagus-bagus mereka. Itu nilainya tinggi-tinggi, karena kita seleksi dengan baik. Dan mereka sudah bertekad menjadi muzaki, ya, yang selama ini mereka mustahik. Jadi dia diharapkan menjadi muzaki. Sehingga apa? Sehingga pengalaman ini menunjukkan kepada kita ada perubahan yang mendasar. Ya kan? Jangan terus-menerus zakat ini sifatnya konsumtif. Konsumtif itu sudah benar, tapi kita batasi sekian persen. Karena masyarakatnya kurang mampu. Lingkungannya memang sangat miskin. Keluarganya miskin struktural. Dan miskin secara kultural. Mengubah cara berpikir, meskipun dia berpendidikan, itu sulit sekali. Nah, karena itu perlu kita perkuat lewat beasiswa-beasiswa yang nantinya kelak dia menjadi orang-orang yang berwajib berzakat. Nah, cuma masalahnya jumlah yang seperti ini nggak banyak lewat dunia pendidikan. Nah, kita ambil lagi contoh yang ketiga, misalnya lewat apa ini? Misalnya lewat orang-orang kaya. Orang kaya itu tentu dia zakat penghasilan, ya, zakat penghasilan yang kita harapkan setiap tahun meningkat. Kalau seorang itu wajib zakat, dia tentu sudah memenuhi nasab dan haulnya itu. Berarti kalau sekarang harga emas berapa sekarang? Saya kemarin cek itu harga emas itu
sekitar 2,5 juta naik harga emas sekarang. Jadi kalau 2,5 juta kali 85 gram emas itu berarti sekitar 200 jutaan. Kalau 5%, ya, per 5% aja itu berarti dia zakatnya berapa itu? Nah, itu harus kita hitung dengan baik. Jadi artinya apa? Artinya harus ada terus-menerus peningkatan untuk memperoleh pemasukan zakat ini, yang angka nasionalnya itu kalau kita lihat itu ya, potensi zakat kita itu, coba lihat tuh di angka, bahwa potensi zakat ya ketika ini diungkap dalam seleksi Basnas, saya kebetulan tim sel, itu 327 triliun. Bayangkan tuh. Bayangkan Pak Asri, mana Pak Asri ini? Pak Asri ini Basnasnya di mana nih? Pak Asri Basnasnya, Basnas Banggai apa ini? Ya. Nah, bayangkan kalau 327 triliun kita peroleh angka nasional. Berapa yang bisa kita bantu? Subhanallah, itu luar biasa. Luar biasa. Manfaat yang bisa kita peroleh. Tapi sekali lagi, tidak mudah mengumpulkan 327 triliun itu. Itu sangat tergantung kepada bagaimana kita sebagai pimpinan Basnas, pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu dapat mengedukasi masyarakat, dapat menyadarkan masyarakat, terutama orang-orang kaya. Ya, saya mau sapa ini yang Kabupaten Tanah Laut, Pak Zul. Ini Pak Zul ya. Pak Zul wajahnya kelihatan separuh ini. Yang kelihatan hanya pecinya ini. Pak Zul, mana Pak Zul? Kabupaten Tanah Laut. Ya, coba. Saya mau tanya, di kira-kira Kabupaten Tanah Laut itu berapa ada pengusaha yang kaya-kaya? Nah, itu kita list. Ya kan? Kita list, kita lakukan pendekatan, ya, kita ketok hati nuraninya supaya dia berzakat ke lembaga resmi, yaitu Basnas. Nah, ini contoh-contoh ini saya kira perlu kita kembangkan ya. Saya sudah kasih 3 contoh tadi. Saya pribadi sebagai penerima zakat, sekarang saya sudah berubah menjadi orang yang wajib berzakat. Ya, begitu juga melalui pendidikan kerjasama Basnas dengan MUI Pusat melalui program doktor sudah tahun ke-5. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah kenapa? Karena kita harus menseleksi orang-orang yang pintar-pintar. Ya. Nah, contoh yang ketiga tadi, saya ingin langsung konkret ke masyarakat sekitar kita. Coba kita sekali lagi catat betul ya, siapa saja di masyarakat kita yang wajib berzakat. Supaya apa? Supaya ini merupakan potensi yang harus kita manfaatkan. Misalnya Pak Arsyad Ahmad. Ini Pak Arsyad Ahmad ini dari daerah mana ini? Ini dia dari Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung. Pak Bandung, nih Bandung. Pak Arsyad Ahmad ini tentu di Bandung banyak orang-orang kaya. Tapi juga saya kaget ketika di Jawa Barat ini angka kemiskinannya lebih tinggi, ya kan? Itu terungkap dalam sebuah pertemuan beberapa pekan lalu ketika Prabowo meluncing rumah di Cilengsi. Saya hadir ketika itu, membutuhkan rumah bersubsidi 500 lebih, 56.000 lebih. Itu DP-nya bersubsidi. Jadi luar biasa, ya. Ini luar biasa. Kita memerlukan pelaku-pelaku di lapangan supaya apa? Supaya menunaikan zakatnya itu
dengan sebaik-baiknya. Karena angkanya tadi masih jauh dari yang kita harapkan. Angka nasional kita baru berapa Pak Nadra? Masalah nasional kita baru 40 triliun ya, kurang lebih begitu. Nah, jadi bayangkan berapa persen itu? Ya, sejauh. Padahal tadi 327 triliun. Jadi saya menghitung ini berdasarkan data yang kita peroleh dari Basnas, karena Basnas tentu punya hitung-hitungan, dia punya data. Dan ketika saya mengusulkan ya supaya ada semacam GPS mustahik dan GPS muzaki. Nah, kalau kita naik mobil menggunakan GPS, dia tahu ya arah yang mau kita tuju. Ini kira-kira juga begitu. Perlu kita buat GPS muzaki dan mustahik supaya kita tahu di mana nama ini, di Karimun ya, Ibu Juleha ini Pulau Karimun kepulauan ini, Kepulauan Riau, kita tahu di sana siapa orang-orang yang mustahik dan muzaki. Kenapa? Karena seringkali terungkap kalau yang namanya mustahik itu datanya cepat diperoleh. Tapi namanya muzaki itu disembunyikan. Ya kan? Supaya apa? Supaya kalau muzakinya tahu, nanti orang minta terus. Gitu ya. Jadi ini kurang kurang transparan gitu, kurang akuntabel. Padahal transparansi dan akuntabilitas itu merupakan kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Basnas. Nah, kepercayaan itu nilainya mahal. Kepercayaan itu sangat besar manfaatnya dalam rangka untuk kita memperoleh dukungan bahwa Basnas ini harus mendapat dukungan dari masyarakat. Tanpa dukungan dari masyarakat, ya kita akan sulit mencapai target tadi ya 327 T. Bapak sekalian, saya ambil satu contoh yang sederhana lagi. Ketika saya mau wawancarain calon pimpinan Basnas tingkat nasional. Ya. Dan hari ini beliau sebagai moderator di sini. Ya kan? Itu dalam hal bagaimana kita mengoptimalkan IT. Ya. Bagaimana kita menggunakan IT dengan baik. Yang selama ini saya yakin penggunaan IT dari tingkat pusat sampai daerah itu sudah ada. Tapi supaya lebih efektif, nah itu yang masih harus kita tingkatkan. Baik menyangkut mustahik maupun muzaki. Jadi kuncinya dua, mustahik dan muzaki. Betapapun baiknya data mustahik, ya orang yang berhak memperoleh, tapi muzakinya disembunyikan, ya sama saja. Kita nggak akan tahu bagaimana cara memanfaatkan zakat itu dengan sebaik-baik. Jadi penggunaan zakat dengan sebaik-baiknya itu termasuk datanya harus kita peroleh dengan data yang konkret, yang valid. Data yang konkret dan valid itu penting untuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekali lagi, ini merupakan pengalaman yang berharga. Saya kira Bapak Ibu juga pasti punya pengalaman yang berharga. Ya, nanti kita coba sharing ya pengalaman-pengalaman kita itu. Nah, sekarang saya ingin ke hal yang lebih strategis, ya. Bagaimana pengelolaan zakat ini bisa betul-betul dirasakan manfaatnya bukan hanya masyarakat sekitar kita, tapi juga secara nasional, bahkan juga dunia internasional. Jadi misalnya forum zakat internasional
itu berkali-kali menyelenggarakan seminar dari berbagai negara, ya. Itu mereka di satu sisi salut ya kepada Indonesia. Kenapa? Indonesia itu mayoritas Muslim. Tentu dengan mayoritas Muslim diharapkan zakatnya seimbang dengan jumlah penduduk. Nah, ini kan sudah dikenal masyarakat berpenduduk terbesar di dunia. Tapi sekali lagi sayangnya belum ya seimbang, belum sebanding dengan perolehan zakat kita. Sementara negara-negara Muslim lainnya di dunia itu zakatnya tinggi sekali perolehannya. Misalnya kalau kita ambil, saya pernah berkunjung ke Baitul Zakah, ya, Baitul Zakah Mesir misalnya. Karena kebetulan di sini Baitul Zakah Mesir itu dia mengelola dua skema jiswab, zakat infak sedekah wakaf, ya. Antara zakat dan wakaf itu jelas memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Kalau zakat itu dibagi habis, ya, dalam arti langsung digunakan, salurkan kepada yang mustahik. Kalau wakaf itu dia harus utuh, pokoknya harus utuh, tidak boleh habis, ya kan? Tidak boleh habis. Karena itu harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terbalik. Apa maksudnya terbalik? Terbalik itu maksudnya zakatnya utuh, nggak dibagikan, wakafnya habis. Itu kan namanya terbalik itu. Itu menyalahi secara syar'i. Jadi istilahnya tadi saya menyebut Mesir. Data menyebutkan bahwa pada tahun 2025 Badan Resmi Mesir Dar al-Ifta menetapkan jumlah minimal zakat fitrah sebesar ya nilai EGP Mesir 35 per orang. Namun informasi ini terinci mengenai potensi zakat total asal Mesir dapat dilihat dalam data berikut. Jadi banyak sekali angka-angka yang memang menunjukkan bahwa nilai zakat di Mesir itu ya bisa kita lihat misalnya US dollar antara 14 sampai 15 miliar. Sekitar nilainya itu adalah angka Mesirnya 432 sampai 493 miliar nilai uang Mesir. Jadi itu kalau kita lihat data-data itu setiap tahun meningkat gitu, terus meningkat dari perorangan meningkat untuk kolektif dan seterusnya. Nah sebaliknya kita di Indonesia data-data yang semacam itu kurang kita optimalkan, kurang kita perkuat. Nah karena itu sekali lagi mari kita perkuat data-data tadi supaya kita dengan mudah ya memperoleh penerimaan zakat yang sekali lagi kita harus manfaatkan untuk kepentingan fakir miskin dan anak yatim. Nah, kemudian hal yang lebih strategis seperti saya katakan tadi, kalau kita bandingkan dengan angka antara satu negara dengan negara lain, misalnya katakan Malaysia. Saya pernah berkunjung ke Malaysia itu, ya potensi zakatnya juga luar biasa, ya. Padahal jumlah penduduknya kita jauh lebih, ya. Tapi potensi mereka sebaliknya. Kenapa demikian? Karena itu lagi-lagi kita ya penggalian sumber zakat itu belum kita lakukan secara optimal. Misalnya ada contoh di wilayah persekutuan itu dengan ringgit Malaysia itu angka-angkanya misalnya Pulau Penang misalnya ringgit Malaysia itu berapa nilainya? Itu sudah ada angka di
kalau kita lihat di data mereka. Jadi dengan mudah untuk kita peroleh pendataan yang secara terbuka di Google.com. Nah, sekarang kalau kita ambil misalnya potensi zakat ini ada yang sini ya, yang dari Medan misalnya. Nah, Medan berapa misalnya? Kita lihat secara spesifik. Kalau di sini potensi zakat di Medan untuk tahun 2025 belum terhitung secara spesifik. Tetapi potensi Sumatera Utara 8,8 triliun per tahun. Ya kan? Untuk zakat fitrah tahun 2005 besarannya per orang 42.000. Kemudian angka berikutnya dapat kita lihat di data Google. Tapi pertanyaannya adalah 8,8 triliun itu sudah berapa yang terkumpul? Itu masih jauh seperti yang kita harapkan. Kenapa? Sekali lagi kemampuan kita menghimpun zakat itu belum secara optimal. Kekurangannya di mana? Kekurangannya ada pada dua hal menurut saya. Pertama, sistem kita belum kuat untuk memperoleh data, baik data muzaki maupun mustahik. Yang kedua, selain sistem, kalau sudah ada simbanya ya, tapi penerapan sistemnya itu artinya apa? Diperlukan orangnya. Orangnya apa? Orangnya harus betul-betul mampu menerapkan sistem itu. Sistem kita sudah IT-nya kuat, tapi orangnya nggak mampu, sama aja. Ya kita ini ada istilahnya generasi milenial, ada generasi kolonial. Nah kita ini generasi kolonial, gitu. Sudah nggak mampu lagi. Nah harus kita hire anak-anak muda yang jago-jago IT, anak-anak mahasiswa. Sekaligus dia magang, yang jago IT, ayo kita manfaatkan. Kita orang tua yang generasi sudah sangat senior ini, para kiai-kiai, kita tinggal perintah mereka. Kita bimbing mereka, kita bina mereka. Mereka senang kalau ketemu kiai-kiai. Selain senang ngambil barokahnya, juga senang untuk dibimbing oleh orang-orang tua kita. Nah, Bapak sekalian, karena itu antara sistem dan orang, saya ingin mengusulkan ada satu istilah saya tuh. Tadi ada peserta yang chat nyusul supaya kita perkuat sinergi dan kolaborasi. Saya sangat setuju. Caranya bagaimana? Saya punya istilah namanya ABGCN. Tolong catat ya. ABG, bukan anak baru gede. Tapi ABG itu A itu adalah akademisi. Kita harus ajak para akademisi ya untuk melakukan literasi sosialisasi. Jangan kita aja yang melakukan sosialisasi. Kita cari tokoh-tokoh akademisi, seminar, diskusi, workshop, penelitian. Supaya apa? Supaya berkembang. Zakat kita itu dirasakan oleh para akademisi. Dan kedua, bisnismen. Para bisnismen kita harus ajak berdiskusi. Supaya apa? Mereka yang membutuhkan pembiayaan UMKM, ya, pembiayaan yang sifatnya akad, ya, kecil-kecil, Qardun Hasan, itu kita bisa pergilirkan di masyarakat yang tidak mampu. Dan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga ini bisa menjadi corong kita. Ini bisa menjadi memperkuat citra kita. Bahwa masyarakat merasakan manfaat. Nah, akademisi ya. Kedua tadi businessman, A, B, G. G itu apa? Government, pemerintah. Saya nggak tahu kalau di provinsi, kabupaten, kota mana saja yang aparat negara sudah otomatis berzakat. Kalau nggak salah baru Bandung nggak salah ya, provinsi ya. Kalau nasional belum, perpresnya belum ada. Waktu masa Pak Jokowi belum menandatangani perpres, semua ASN langsung dipotong zakatnya, belum ada. Saya nggak tahu kalau provinsi, kabupaten, mana saja yang sudah. Ini penting. Peran pemerintah untuk apa? Untuk membuat sebuah regulasi.
atau membuat aturan. Supaya apa? Supaya aturannya bisa memperkuat penghimpunan zakat kita. Ya. Jadi saya ulangi, A, akademisi, B, businessman, G itu government, pemerintah, ya, C itu community, ya, community, masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, bahasa sini nggak ada apa-apanya. Masyarakat itu bisa direpresentasikan dengan ormas. Kumpulan ormas itu namanya MUI. Di Majelis Ulama Indonesia itu pusat, provinsi, kabupaten, kota itu berhimpun, kalau di pusat itu tidak kurang dari 87 ormas nasional. Ormas nasional itu artinya dia yang punya sampai ke daerah, kabupaten, kota. Nah ini harus kita ajak. Jadi kita nggak bisa sendiri. Ya, tidak bisa sendiri. Mereka juga tangan-tangannya harus kita gunakan. Suaranya juga harus kita gunakan. Suaranya harus kita gunakan. Untuk apa? Mensosialisasikan. Nah, terakhir ada namanya M, media. Media ini media yang kita jadikan corong kita. Ya kan? Karena apa? Karena kita punya keterbatasan. Sementara media itu menjangkau semua lini, menjangkau semua saluran informasi. Seperti kita Zoom hari ini menjangkau semua yang mengakses sehingga dengan mudah diperoleh informasi ini dengan sebaik-baiknya. Media yang efektif adalah media yang bisa memberikan pertama tentu pemahaman dengan baik. Yang kedua, dia mampu mengimplementasikan dengan baik. Jadi bukan sekedar mendengar, tapi dia memahami dan mengimplementasikan. Contoh tadi saya kasih istilah ABGCM. Nah, istilah ABGCM ini saya berharap bisa diimplementasikan dengan baik. Saya kasih satu lagi istilahnya yaitu KISS. KISS itu KISS. Ya, KISS, KISS. KISS itu kepanjangan dari K itu koordinasi. Kita harus terus melakukan koordinasi. Atau mau kamu kita buat komunikasi boleh juga, tergantung selera kita aja. K itu pokoknya melakukan komunikasi dengan siapa saja supaya Basnas ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tidak hanya mengajak orang berzakat, tapi kita juga bagian dari orang yang menunaikan zakat. Kalau saja 200 juta masyarakat Indonesia sudah menjadi muzaki, coba hitung itu. 200 juta kali 200 juta misalnya ya, kita hitung 200 juta, angka 200 juta, misalnya zakatnya per orang, misalnya kita kalikan per orang zakatnya katakanlah kali 5 juta aja, ya, kali 5 juta. Itu sudah berapa triliun itu? Ya kan, sudah susah angkanya dihitung. Ya, itu artinya apa? Itu artinya bahwa ketika kita kapitalisasi zakat itu jadi menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu pentingnya kita kuat. Jadi ada sebuah ungkapan mengatakan kalau kita mau kuat kita harus bersatu. Kalau kita mau bersatu kita harus silaturahim. Begitu juga kalau kita meningkatkan pendapatan Basnas ini, ya kita harus kuat, harus bersatu, harus bersilaturahim. Jadi sekali lagi ini ada peserta yang sudah Pak Faisal ya mengangkat istilah ABGCM. Tolong ini ABGCM-nya disosialisasikan dengan baik. Begitu juga KIS tadi. Di KIS K yang pertama koordinasi atau komunikasi, I itu inovasi. Kita harus terus melakukan inovasi. Apa inovasinya?
Inovasinya kita menggunakan istilah ATM. Apa itu ATM? Kita semua pasti punya ATM. Bukan ATM itu tunai anjungan tunai mandiri apa? Bukan. Tapi ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Kalau kita lihat di negara-negara lain, cara menunaikan zakatnya sudah sangat canggih sekali. Beda dengan kita. Kita masih ada yang tradisional. Di masjid misalnya. Masjid dikumpulin, ya. Masjid dikumpulin oleh UPZ. Setelah itu nggak tahu itu kemana zakat. Zakat itu sama per tahun. Ada sama kiai. Kiainya ada di mana? Ya kiainya bilang pokoknya sudah disalurkan ke yang mustahik. Ya kan? Loh, laporannya mana? Masa nggak percaya sama kiai? Ini merepot. Ini bukan soal tidak percaya sama kiai, tapi ini soal bagaimana kita menyajikan data yang transparan dan akuntabel. Iya kan? Kita percaya sama kiai, tapi untuk mendukung kepercayaan itu harus dibuktikan tertulis. Jangan ada fitnah, ya. Ya, supaya tidak menimbulkan fitnah, buktikan dengan tertulis. Ya, jadi ini bayangkan masjid kita di Indonesia itu 800.000 lebih. Kalau separuh aja jadi UPZ, Masya Allah, luar biasa itu. Ya, ini sungguh potensi kita itu luar biasa. Ya. Jadi wajar kalau angkanya 327T. Ya, yang sekarang angka nasional baru sekitar 40-an T. Jadi masih jauh. Oke, jadi tadi inovasi. Ya, KIS, komunikasi atau koordinasi, inovasi. Kemudian apa lagi? S-nya ada 2. S yang pertama adalah sinergi. S yang kedua adalah S yang kedua itu sinkronisasi. Ya. Jadi gampang. Kiss itu dalam bahasa Inggrisnya ciuman. Itu mesra berarti ya. Nah, kita suka yang seperti itu, tentu jangan disalahgunakan. Sama seperti dengan ABGCM tadi. Saya ulangi ya, ABGCM-nya ya. Buya, Akademisi di zaman Pak Harto KIS itu sudah diperkenalkan, Buya. Oh iya, KIS-nya sudah dikenalkan yang Pak Harto. Cuman nggak jalan juga, karena K-nya itu ke istana sendiri-sendiri. Oh gitu. Itu salah menggunakan istilah berarti. Iya kan? Nah sekarang saya ingin, karena Pak Nardra sudah memulai, ada pertanyaan-pertanyaan, nggak apa-apa, kita supaya banyak pertanyaan, saya beri kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi ada yang tanya lagi nih, apa itu B? B itu businessman, bisnis. Jadi gini maksudnya. Jadi dana Basnas ini harus dikapitalisasi, tentu bisnis yang aman, dengan akad Qardun Hasan. Tujuannya apa? Tujuannya menghindari tengkulak-tengkulak itu. Karena masyarakat kita yang miskin, itu dia pinjam uang yang riba-riba itu. Untuk usahanya cuma 5 juta per usaha. Sebelum sayur, gorengan. Tapi bayangkan, dia itu jual gorengan itu pinjam 5 juta. Setiap hari, ya dia harus bayar ke mereka-mereka yang punya, apa istilah itu ya, yang nggak punya uang, yang sifatnya dengan cara itu tadi, dengan itu, cara bank yang keliling, orang-orang bank keliling itu ya. Ya itu, jadi banyak itu. Saya dulu ada pengalaman satu lagi saya ceritakan ke Bandung. Di Bandung itu ada pengajian ibu-ibu, bapak, itu hanya satu kelompok pengajian itu 15, paling banyak 20. Itu pengajiannya kelompok-kelompok ya tukang sayur, tukang goreng, itu mereka ngaji pagi-pagi. Itu saya beri pembimbingan dulu. Habis ngaji mereka bicara koperasi, KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Itu dia hanya butuh uang 10 juta belum banyak, ya kan? Nah itu mereka peroleh dari dan untuk anggota kelompok itu. Dan itu istilah fatwa MUI sudah ada sekarang, tanggung renteng. Silakan nanti di-share Pak Nada. Ya. Renteng ini bisa kita jadikan sebagai memperkuat bisnis jamaah. Oke, saya kembali ke Pak Nada. Silakan Pak Nada. Ya, baik.
Ini saya bacakan dulu sebelum nanti saya minta langsung bicara. Yang pertama adalah bahwa ada yang mengatakan bahwa kalau Basnas ini dibantu oleh MUI untuk sosialisasi, pasti sangat dahsyat dampaknya. Ini dari Basnas Kabupaten Ogan Komering. Ini bagaimana? Nah, lalu bagaimana ulama umarok dan Basnas bersinergi dalam dakwah zakat? Ini harapan-harapan seperti ini, Buya. Nah, yang jadi masalah bagaimana implementasinya di level bawah ini, Buya. Mungkin itu pertanyaannya. Silakan, Buya. Ya baik, ini bagus sekali pertanyaan. Jadi sekali lagi kekurangan kita itu adalah kerjasama umarok dan ulama umarok. Ulama udah banyak ngeluarin fatwa, banyak sekali. Saya sudah susah ngitungnya berapa itu. Misalnya ada fatwa tentang penggunaan zakat tentang sanitasi. Ya, ada zakat profesi. Ya kan? Banyak lah pokoknya. Nah, sekarang apakah fatwa ini sudah diimplementasikan atau belum? Dia menjadi kekuatan kalau pemerintah itu membuat aturan, perpres lah, kepres lah, kalau di daerah itu perda lah, gitu kan? Nah, misalnya ini Pak Banggai nih, dari Banggai, Pak Sarif. Kami belum sinergi dengan MUI. Coba, kenapa? Apa masalahnya? Ya kan? Begini kan tinggal koordinasi aja. Kita berkunjung, silaturahim. Kita tahu bahwa silaturahim itu mempermudah rezeki dan memanjangkan umur. Ya, karena kita semua tahu hadisnya. Nah, karena itu menurut saya nggak usah segan-sungkan. Ulama umarok harus bersatu. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan simpani minan nas, idza soluha soluhan nas, idza fasada fasadan nas, al ulama wal umarok. Jadi dua kuncinya. Kalau masyarakat kita mau baik, negara kita mau baik, kuncinya dua. Yaitu apa? Ulama dan umarok. Kalau masyarakat kita rusak, negara kita rusak, kuncinya dua juga. Ulama umarok. Ya, kita pernah dikunjungi ulama dari Afghanistan. Dua kelompok ulama di Afghanistan itu kiranya berantem, didamaikan oleh ulama kita di Indonesia. Bayangkan, iya kan? Nah, karena itu pentingnya kita bersatu kompak antara ulama dan umarok supaya bisa mendatangkan maslahat bagi masyarakat. Jadi sekali lagi bersama ini penting sekali supaya apa? Supaya zakat kita ini meningkat. Nah, Baik, begitu Pak Nada. Tadi satu lagi baik. belum lupa. Apa tadi Pak Nada? Satu lagi. Sudah sama cukup. Cuman Oh, ada yang cukup ya, bertanya baik. tadi, waktu Buya mendapat beasiswa waktu sekolah S2 dan S3, apa Buya sudah jadi ASN atau belum? Pertanyaannya. Ya, baik. Saya waktu kuliah S2 di UIN 95 ya masuk, selesai 97. Di penghujung saya sebagai dosen sudah hampir selesai, saya disuruh melamar. Waktu itu dirjennya saya ingat Pak almarhum yang 2 kali jadi menteri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, yaitu Malik Pajar. Ketika dirjennya beliau, saya melamar, diangkat dosen, saya dikembalikan ke Medan waktu itu. Jadi saya dosen UIN Medan, sekarang namanya UIN, itu namanya IAIN. DPK-nya di USU, Universitas Sumatera Utara. Saya hanya setahun di sana. Nah, tadi pertanyaannya, kapan itu menerima Basnas? Waktu saya masih kuliah, belum di akhir, belum melamar sebagai dosen. Seperti kita ketahui, gaji dosen pun ketika itu CPNS ya 80% ya baru berapa. Seandainya sudah diangkat jadi dosen pun ya belum cukup, ya kan? Karena waktu itu setelah 100% pun gaji dosen PNS ya tidak kurang dari 1.500.000. Nah, begitu saya diangkat dan tetap di UIN Medan, sekarang namanya ya dulu namanya IAIN, sekarang UIN, itu rektornya buat edaran. Setiap kali saya lihat tanda tangan honor,
itu dipotong zakatnya waktu masih 200.000 per bulan. 200.000 per bulan, 200.000 kali 12, berarti kan berapa itu? 2.400.000 ya? Itu kan? Untuk setahun. Tapi nggak apa-apa, kita tertib. Yang penting kan tertib kita berzakat. Ya kan? Nah, oleh karena itu penting kita minta dukungan umaro tadi, supaya antara ulama umaro itu bisa bersatu. Meningkatkan kualitas zakat kita. Begitu Pak Nada. Ya baik. Yang lain. Ini ada permintaan, saya menyambung lidah saja ini. Karena sekarang ini harga emas sangat tinggi tadi Buya sudah sampaikan. Oleh karena itu, untuk zakat profesi ini, fatwanya Majelis Ulama akan bersandarkan kepada emas, bukan kepada beras. Dulu pernah dari Basnas menyandarkan kepada beras. Nah sekarang kalau pada emas, ini banyak ASN yang nggak masuk nih, ya. Kadang pada ASN nggak bisa berzakat, hanya bisa berinfak saja nih. Ini bagaimana nih harapan dari masyarakat, terutama basis daerah, agar fatwa Majelis Ulama bisa merubah sekarang, bersandarkan beras saja, jangan emas. Ini bagaimana? Mungkin nggak Komisi Fatwa merubahnya? Ya, jadi betul Fatwa nomor 3 2023 menyatakan bahwa zakat profesi hukumnya wajib 2,5% dari 85 gram. Kan begitu Pak Nadra ya? Iya. Nah, kalau kondisi emas begitu tinggi, berarti kan akan besar dampaknya ya. Besar dampaknya. Boleh nggak kita cari dengan cara nisab yang lain? Ya, ini kan ada pilihan-pilihan, misalnya kalau dalam bentuk pertanian seperti apa, itu ada pilihan. Tapi memang khusus untuk profesi ini karena terikat dengan emas, ya, jika terikat dengan ukuran emas, maka kita agak sulit juga mengubah gitu ya. Yang penting menurut saya begini, semakin tinggi kadar emas, maka diharapkan semakin tinggi tingkat pendapatannya. Nah, maka kalau akan semakin tinggi pendapatan, itu akan semakin tinggi zakatnya gitu. Itu sebenarnya dampak dan efeknya seperti itu, ya kan? Jadi di satu sisi ini peluang memperbesar perolehan zakat. Tapi di sisi lain ini tantangan. Bagi orang-orang kaya, baginya nggak masalah. Ya kan? Kenapa? Karena emasnya kan ya lebih dari cukup lah menurut saya gitu ya. Cuma kita yang menengah ke bawah yang merasa jadi tantangan kan. Tapi bagi mereka yang hidupnya lebih beruntung, sekali lagi nggak ada masalah bagi mereka. Gitu Pak Radha. Nah kalau mau dirubah, tergantung ilatnya ya bagaimana pengubah fatwa ini, tentu harus kita lakukan kajian secara akademik. Jangan-jangan ini harga ini hanya fluktuatif. Nanti kalau kita lihat sudah memang seperti itu ya kita lihat kembali nanti kajian fatwa ini syukur-syukur bisa kita sesuaikan. Itu Pak Dada. Baik, makasih. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu semuanya bisa mendengar semua ya. Kalau menurut saya Basnas provinsi kabupaten kota ya buat surat lah ke Komisi Fatwa MUI gitu untuk dirubah gitu ya. Jadi mustaftinya minta gitu ya. Ya, mustafti ya. Ya, kalau memang nanti Komisi Fatwa membolehkan, baru kita bicara dengan Kemenak. Karena itu kan juga PMA juga ya. Jadi kita ikuti prosedur aja. Tapi aspirasi silakan aja buat surat ya, sama-sama gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi lebih lanjut dari chat. Ini mengenai Fardul Hasan. Fardul Hasan itu setahu saya sudah difatwakan juga oleh MUI untuk penggunaan di Basnas ya Buya ya. Selanjutnya, yang belum bersih dengan MUI ada aturan bahwa Basnas mesti membentuk audit internal, maka semestinya MUI menempati itu atau juga sebagai pengawas syariah. Mohon penjelasan. Nah ini harapan dari Basnas daerah, MUI
bisa menjadi dewan pengawasnya Basnas kabupaten dan kota. Ini sudah pernah diangkat dulu zaman Pak Didin, tapi pelaksanaannya belum berjalan. Ya. Ini mungkin bagaimana pandangan Buya nih? Kalau MUI mungkin senang sekali ya bisa jadi dewan pengawas di Basnas kabupaten kota. Mungkin melalui Pak Sekjen ini perlu diangkat di tingkat yang lebih atas gitu. Silakan Buya. Terima kasih Pak Nandra. Jadi ada dua tadi, nanti satu soal Dewan Pengawas, itu akan saya jelaskan lebih detail nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin sedikit menyinggung Qardun Hasan. Adalah jenis qard yang diberikan tanpa adanya tambahan keuntungan. Kalau bahasa konvensionalnya tanpa bunga ya. Nah, karena itu pemberian pinjaman ini memberikan pinjaman dengan niat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Nah, karena itu di antara sesama jamaah nanti tinggal dipergilirkan, ya kan? Nah, tadi saya katakan sudah ada fatwa tanggung renteng supaya apa? Supaya semua bertanggung jawab. Kalau 10 jamaahnya di antara 10 itu macet 2 nih, yang 8 bertanggung jawab. Ya, supaya apa? Supaya betul-betul yang 2 itu misalnya dia musibah, kemudian mandek gitu ya, itu wajar dibantu. Jadi jangan ada yang macet gitu, sehingga dia berjalan dengan baik. Itu satu. Yang kedua tadi soal yang disebutkan pada terakhir itu, yaitu bagaimana zakat ini ya Panada bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Kata kuncinya, tanya Panada tadi itu, apa tadi Panada? Yaitu orang-orang yang apa tadi Panada? Di DPS dari MUI bisa menjadi internal. DPS. Nah, kita ya baik, kita setiap tahun nanti kita melakukan Muntada Sanawi. Tahun ini jatuh pada tanggal 16-17. Itu pertemuan DPS-DPS se-Indonesia. Dewan Pengawas Syariah yang di las-las swasta, bukan apa swasta, bukan istilah swasta ya. Maksud saya gini, kan sekarang itu ada dua itu ya. Waktu Pak Didin Ketua Basnas, sebenarnya kita inginkan setiap provinsi kabupaten juga ada dewan pengawasnya, tapi belum jalan. Sementara las yang dikelola ormas, lembaga, yayasan, itu sekarang jalan alhamdulillah. Setidaknya sudah hampir 50 ya. Las-las nasional maupun yang belum nasional itu memiliki dewan pengawas syariah. Jadi diangkat oleh bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk apa? Untuk memastikan agar Dewan Pengawas ini mengawasi jalannya akad yang sesuai fatwa MUI. Nah, sayangnya sekali lagi ya, di tingkat provinsi kabupaten kota, sepengetahuan saya ya Pak Dada ya, ini belum berjalan dengan baik. Belum berjalan dengan baik. Belum berjalan dengan baik, karena itu kita merasakan belum secara optimal. Ya kan? Nah, memang sebenarnya di tingkat Basnas provinsi kabupaten kota bahkan pusat itu ada komite audit mestinya. Ya kan? Itu bagian dari pengawasan juga. Tapi sekali lagi saya tidak berpretensi masuk ke wilayah itu, tapi saya menyarankan itu baik sekali digunakan untuk mengontrol ya. Karena kita ini manusia, karena manusia yang namanya soal uang itu memang sangat sensitif ya, sangat sensitif supaya tidak disalahgunakan. Nah, karena itu baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota itu harus ada audit internal. Dan ke depan saya menyarankan pimpinan Basnas yang baru ini harus ada Dewan Pengawas Syariah sebagaimana las-las yang dikelola ormas sudah kita terapkan di MUI, wajib ada Dewan Pengawas Syariah yang setiap lembaga itu setidaknya 2 atau 3, bahkan ada yang 4, 5 Dewan Pengawasnya. Saya kebetulan Dewan Pengawas di Yayasan Salam Fil Alamin. Ya, ini baru saja berdiri sebagai las nasional, tapi pendirinya sudah wafat, mantan Wakapolri ya. Nah, Allah yarham, nanti kita mau angkat juga coba Haji Isam misalnya ya. Haji Isam ini kan sudah terkenal kan.
Haji Sam ini orang kaya yang kita melihat tentu potensi zakatnya luar biasa. Nah, itu saya coba bilang sama Pak Anang, Rizka, supaya dia diminta sebagai pengganti Pak Udin. Itu Pak Nada, terima kasih. Ya, ini ada lagi pertanyaan. Apakah bisa MUI membantu dan mendorong legislasi bantuan hukum dalam menyusun perda tentang zakat? Ini karena banyak teman-teman di daerah ini butuh perda, Bu ya, atau instruksi bupati atau instruksi gubernur dan lain, ini perlu ada bantuan dari MUI. Bagaimana menurut pandangan Bu ya? Ya, saya kira bagus ya, bagus sekali. Karena itu saya minta Basnas Provinsi Kabupaten Kota segeralah bersilaturahim ke MUI. Tadi saya kaget, ada Basnas memberi komentar di situ, ya belum pernah kerjasama dengan MUI. Apa masalahnya? Padahal MUI di Kabupaten Kota itu dia kiai-kiai, ulama-ulama yang saya yakin pengaruhnya besar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Contoh begini, coba kita lihat. Saya minta ada sebuah penelitian nanti dari kampus. Berapa kali khotib temanya soal zakat? Saya mau tanya. Jangan-jangan cuma sekali setahun. Mau Idul Fitri. Enggak. Terus 11 bulan kemudian diapain itu? Kenapa nggak bicara soal zakat? Kalau zakat itu kan bagian dari rukun Islam. Saya yakini semakin tinggi tingkat kesadaran ulama, umaro, zu'ama, cendekiawan, masyarakat untuk berzakat, itu akan semakin tinggi perolehan zakat kita. Semakin rendah kesadarannya, akan semakin rendah kesadaran berzakat. Akan semakin rendah angka perolehan zakat kita. Jadi ini logika yang sederhana sebenarnya. Nah, karena itu saya ingin kerjasama dengan MUI provinsi ini, kabupaten kota itu dapat berjalan dengan baik. Itu saya kira Pak Nada. Terima kasih. Ya, baik. Saya dulu pernah usul ke Buya Amirsa ini untuk ada kesepakatan MUI pusat dengan Basnas RI dan juga berlaku sampai ke MUI daerah sampai Basnas kabupaten kota. Ini saya pikir karena ini belum pernah, mungkin nanti dengan pengurus baru Basnas RI ini perlu dimantapkan lagi nih Bu ya, supaya ada kerjasama MOU yang lebih tertulis gitu ya, tidak sendiri-sendiri gitu ya. Saya rasa itu yang kita harapkan. Ya, baik. Jadi kalau MOU nasional sudah ada ya. Nah sekarang kita turunkan di kabupaten kota dalam bentuk lebih operasional PKS lah ya, ujian kerjasama. Terhadap 3 hal aja fokusnya. 1, melakukan sosialisasi edukasi ya kepada masyarakat. Yang kedua, ini penting ini. Yang kedua ini ulama harus mendampingi ya para pimpinan Basnas untuk melakukan dalam tanda petik, kalaupun belum pengawasan ya, tapi akad-akad fatwa yang kita keluarkan itu bagaimana caranya mengimplementasikan supaya ulama kita dilibatkan. Nah, nanti kita coba adakan pertemuan khusus soal ini Pak Nadra, dialog diskusi secara Zoom. Apa kendala? Saya yakin akan banyak usulan-usulan MUI provinsi kabupaten kota. Gitu. Baik Bu ya. Ini silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung karena waktu masih ada. Silakan Pak Ahmad Suparno. Silakan. Dari Bapak dari Kaltim, silakan tolong dibuka. Tolong Pak Anang dibuka, Pak Ahmad Suparno dari Bahasa Kaltim. Pak Anang, tolong. Tolong bisa dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang bertanya Pak Faisal dengan Pak Hamdan. Silakan. Saya tidak angkat tangan. Pak Faisal Hamdan. Ya. Oke. Baik. Pak Faisal dari pesisir barat. Silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf, Rob, tadi saya telat masuknya. Saya dengar pas Pak Buya itu, pas Buya menjelaskan tentang masalah yang kalau kita ingin kuat kita harus bersatu. Saya kira itu tadi kan sesuai dengan kata-kata dari Panglima Besar Jenderal Sudirman itu, judulnya kalau kita harus menang, kita harus kuat. Kalau kita ingin kuat, kita harus bersatu. Dan kalau kita mau bersatu, harus hidupkan silaturahim. Di situ ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Buya atas penjelasan-penjelasannya tentang masalah itu tadi, yang ABGCM itu tadi. Terus apa pertanyaannya? Silakan biar cepat. Jadi ini bukan masalah pertanyaan, hanya saja kami ini posisi Basnas Pesisir Barat, posisinya transisi, karena kemarin pimpinan kita itu bersatu mendukung, sementara pendukungnya kalah. Nah, akhirnya Basnas Pesisir Barat ini posisinya sekarang sudah transisi, jadi mohon doanya. Adapun masalah komunikasi dengan MUI, alhamdulillah kami pribadi yang saat ini diamanahkan sebagai ketua, ya alhamdulillah kami juga sekarang sebenarnya dilibatkan di MUI, diamanahkan sebagai ketua Komisi Fatwa MUI Pesisir Barat. Maka untuk itu kami mohon doanya kepada para Buya, kepada Prof juga mohon dukungannya agar Basnas ke depan ini betul-betul semakin maksimal dan semakin besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Seperti itu. Ya baik, terima kasih. Baik, lanjut dari Mamuju, Pak Hamzah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Prof Nadra dan pemateri. Yang mungkin kami mau sedikit sampaikan bahwa betapa pentingnya memang kerjasama dengan MUI. Karena di Mamuju Tengah sendiri bulan lalu itu perdanya kami digugat bahwa Basnas sudah tidak berdasar menarik zakat dari ASN karena nilai emas sekarang sudah 2 jutaan. Sementara waktu pembuatan Perda 2018 itu nilai emas itu 500.000. Jadi berkisaran 4.500.000 itu pada saat itu ASN bergaji itu berarti dia zakat. Tapi sekarang kan 2 juta berarti 13 juta. Hampir ya ASN hampir tidak ada yang bergaji seperti itu kecuali dari kementerian. Nah, menjadi pertanyaan kami, apakah bisa dijembatani ke Majelis Ulama membuat fatwa atau seperti misal masail seperti misalnya menetapkan bahwa emas saat ini sudah tidak bisa dijadikan rujukan dalam penarikan zakat karena sudah tidak menetap harganya, berfluktuasi harganya. Ya, sekira apakah kita bawa ke pertanian atau kita bawa ke perak atau kita bawa ke mana ini kira-kira agar zakat profesi ini khususnya kami di Mamuju Tengah ini masih bisa kami pertahankan terkait dengan adanya perda dan perbuk terkait persoalan ferrol. Ya, seluruh ASN di Kabupaten Mamuju Tengah ini sudah berzakat dan berinfak. Nah, jadi kendalanya sekarang kami digugat. Apakah di sini Basnas RI dan Basnas Majelis Ulama bisa menjembatani kami terkait dengan menyelesaikan ini bahwa penetapan ya baik, bisa ditangkap Mas, Pak. begitu Pak Prof. Ya, terima kasih. Cobalah teman-teman ya, yang merasa seperti Pak Mamuju ini buat surat ke Basnas RI, itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga menyampaikan kepada MUI setempat dan MUI pusat disampaikan. Mungkin itu Buya, silakan Pak Buya menjawab. Ya, saya setuju ya kalau ini harus kita diskusikan secara intens ya. Karena untuk mencapai
nisab 85 gram, kalau emas diukur dengan 2 juta itu misalnya kan, berarti sudah 170 juta itu kan. Sementara gaji ASN itu rata-rata per tahun itu di bawah itu kan. Apalagi dia golongannya kecil. Nah, karena itu solusi yang bisa kita lakukan sementara ini, kalau dia ukuran emasnya 85 gram, karena fatwanya begitu belum bisa kita cabut, kecuali nanti ada stafti yang mengajukan fatwa itu dicabut kembali. Mungkin solusinya sementara kita buat dengan infak sodakohnya jangan lepas gitu. Jadi artinya tetap berjalan. Karena memang zakat itu mengikat tentuan nisab dan haulnya. Sementara infak sodakoh itu tidak. Karena itulah kenapa kemudian ayat mengatakan infak sodakoh itu adalah infak sodakoh yang di waktu lapang dan sempit. Bisyarra'i wa dharra. Nah, karena itu sambil kita menunggu dan sekaligus kita kajian, saya setuju Pak apa tadi yang terakhir ini ditanya nih, Pak Hamzah ya. Pak Hamzah akan terus melakukan kajian. Insya Allah nanti tanggal 16-17 Oktober ini, berarti berapa pekan ini ya. Misalnya tanggal 14, besok lusa lah ya. Kita akan melakukan muntadah sanawi tingkat nasional, kelas-kelas yang DPS yang memiliki yang dinaungi oleh LAS itu akan berkumpul secara tahunan. Kalau di DSN itu namanya pertemuan tahunannya ijtima' sanawi. Kalau di DPS itu namanya muntadah sanawi. Di pertemuan tahunan yang mendiskusikan hal-hal yang sifatnya masail yang masyirah, ya kan, supaya ini bisa kita diskusikan dengan sebaik-baiknya. Begitu Pak Hamzah. Tadi ada pertanyaan pertama tadi, bukan pertanyaan tapi pernyataan ya. Iya. Dari Pak siapa tadi? Pak Dari pesisir barat. Ya, intinya kan dari pesisir barat tadi siapa Pak? Faisal. Siapa tadi namanya? Pak Faisal ya. Sebenarnya masukan ya. Masukan. Bagaimana sekali lagi antara pemerintah, ulama, umaro ini bisa bersatu kuat. Sayangnya ini saya juga muncul kemarin dalam tim sel ya. Ada sedikit kalau secara birokrasi pemerintah kurang harmonis dengan Basnas itu terganggu itu. Nah ini yang kemudian menimbulkan persoalan. Jadi kalau saya ada masalah-masalah internal ya selesaikanlah, jangan sampai muncul ke permukaan. Jadi kalau ada misalnya dukungan politik, nah itu juga jangan sampai berimbas ke Basnas. Ya biasalah, namanya itu dinamika itu. Di mana-mana dinamika itu ada. Ya kan? Kalau misalnya ada PAW misalnya. PAW sudah ada mekanisme. Kenapa masih bermasalah? Antara Pemda dengan Basnas kabupaten kota, provinsi ke pusat. Inilah yang diperlukan koordinasi ya. Ada istilah tadi KIS itu, KIS. KIS itu mesra lah kira-kira gitu. Ya kan? Jadi ini hanya istilah masa ego sektoral ya. Ini ada yang mengatakan ini. Di chatnya itu ada ego. Jadi kalau istilah Prabowo itu presiden kita kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit? Kan gitu ya. Ini hanya sebenarnya kerelaan aja. Kerelaan untuk apa? Menyelesaikan persoalan-persoalan internal yang kecil, jangan dibesarkan. Kenapa? Karena kita butuh Basnas ini sebagai apa? Ibaratnya baitul malnya di masa Rasulullah. Supaya umat ini kuat. Bayangkan kalau 327T itu terkumpul, Masya Allah. Anak-anak kita ini nggak ada yang putus sekolah. Tapi lihatlah sekarang banyak anak-anak kita yang nggak bisa sekolah. Nggak ada uang. Ya kan? Bayangkan, betapa kita prihatin. Jadi saya ini termasuk pegiat juga wakaf ini.
Saya itu lagi bergiat terus bagaimana wakaf ini bisa menjadi penyeimbang Basnas ini. Karena skema wakaf ini harus kita perkuat. Silakan Pak Nadra, kembali ke Ya, Pak Nadra. baik. Ini masih ada waktu, Pak Tabrani dan Pak Miswan. Silakan Pak Tabrani. Singkat jelas ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Persoalan kita sama di daerah itu masalah harga emas itu. Terutama sekarang banyaknya P3K juga gitu. Mereka tidak bisa berzakat karena mulai di bulan Juli ini, bulan Agustus kemarin, September kemarin itu kan bulan Agustus kan P3K sudah mendapatkan SK dan mulai membayar gaji yang terima di bulan September. Ternyata dari 3.800 P3K yang lulus kemarin itu di Kabupaten Sumbawa Barat itu hanya berimpak saja, Pak Prof. Nah, ini yang jadi persoalan gitu. Karena memang harga emas ini tinggi gitu. Ini yang jadi persoalan kita, sehingga dulunya kita Basnas Sumbawa Barat itu kenaikannya itu bisa mencapai 300 sampai 400%. Nah, sekarang enggak bisa lagi, Prof, gitu. Gitu. Nah, terima kasih saja, Prof. Bagaimana Ya, solusi baik. kita bisa menekan itu? Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Miswan dari Kaltim, Ustaz. Tafadhol ya Ustaz. Tolong dibuka. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Prof. Mohon maaf, suara saya apakah sudah masuk? Jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nadra yang terhormat dan Buya Mirsyad. Ya, Mirsa yang saya hormati. Pertama, ya terima kasih atas segala fasilitas ini, dan yang kedua, menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman dari tadi itu persoalan harga emas. Kami berharap Buya bisa menyampaikan di MUI Pusat tentang revisi Fatwa Nomor 3 tahun 2003. Di situ patokannya emas dan berdasarkan perhitungan neto. Yang itu kemudian di daerah-daerah sering menjadi perdebatan ketika kita melakukan sosialisasi. Saya sendiri kebetulan Waka 1 yang sering melakukan sosialisasi ke daerah. Ketika masalah-masalah itu diangkat, saya rujukannya satu saja. Emas yang kita patokan itu bukan harga berlaku, tapi harga konstan yang ditetapkan oleh SK Ketua Basnas RI setiap bulan Januari. Jadi setiap bulan Januari, Ketua Basnas RI mengeluarkan ketetapan tentang nisab zakat penghasilan tahun ini. Sehingga yang dimaksud dengan harga emas itu sifatnya konstan, tidak fluktuatif, tidak mengikuti harga berlaku. Itu yang saya jawabkan kepada peserta sosialisasi di berbagai tempat di dinas-dinas. Itu yang ini. Tapi jawaban itu tentu saja belum memuaskan ini, karena memang acuannya harga emas yang berlaku kalau di Fatwa Nomor 3 tahun 2003 MUI tersebut. Itu maka kami mohon, emas itu bukan satu-satunya standar yang harus kita acu, bisa juga perak, dan yang tidak kalah populer itu dengan pertanian. Nah, itu mohon nanti barangkali kalau ada revisi fatwa atau fatwa terbaru terkait dengan zakat penghasilan, mohon bisa ditinjau kembali itu Bu ya. Dan saran kepada teman-teman, ketika persoalan harga emas ini diangkat, maka kita sebenarnya punya patokan sandaran hukum yang relatif cukup kuat, yaitu SK Ketua Basnas RI. Kita tidak mengacu harga berlaku karena memang itu ada SK-nya dan setiap tahun SK itu dikeluarkan. Mungkin itu Prof yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya, tidak ada lagi pertanyaan. Ini jawaban terakhir dari Buya untuk menutup ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Buya ini kita bisa pahami semuanya
soal kerjasama dan soal fatwa dan lain. Ya mudah-mudahan ada tindak lanjutnya. Silakan Buya. Baik, jadi tetap ada solusi ya, apapun masalahnya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu pada saya. Ya. Jadi jangan macet gitu. Jadi tetap ada solusi, yaitu kalau tadi misalnya pertanian, yang kadar zakat pertanian 10% dari panen diairi, ya kan, irigasi, yang sementara 5% yang ya, tidak membutuhkan biaya gitu. Jadi pertanian ini penting untuk di salah satu alternatif di pedesaan di daerah-daerah. Yang kedua soal emas, saya setuju bahwa memang sebelum diubah ketetapan per Basnas 85 gram dengan harga stabil, itu gak usah dirubah dulu, ya kan? Nah, pun kalau kita mau mengubah itu harus ada kesepakatan. Jadi kita harus ada asas kesepakatan bersama. Jadi nggak bisa kita ikuti harga fluktuatif itu. Kalaupun harga naik ya biasalah. Namanya ekonomi itu terjadi fluktuatif. Nah, untuk menghindari itu, perdebatan itu ya kita ikut dulu keputusan Kepala Basnas. Jadi kalau yang lama per gram 1 juta, berarti kalau 85 gram, berarti 85 juta. Kalau sekarang berarti kan 2 juta kali 85 berarti sekitar 170 juta. Sudah kita ikuti yang lama dulu sebelum ada perubahan. Meskipun memang betul kita tidak puas. Nah, tadi saya di catatan terakhir saya bilang, kalau zakat masih terasa ragu kita, tapi infak sodakohnya jangan putus. Jadi ada solusi infak sodakoh, ya kan? Yang penting uang terus mengalir. Ya, misalnya udah saya nggak usah zakat dulu tahun ini karena ukuran emas yang sekarang belum cukup. Ya saya infak sodako, tapi nilainya tetap sama, pahalanya sama. Nah, cuma kategorinya yang beda. Kalau kategori zakat ya zakat, ada nisab haul. Kalau infak sodako, kapan saja, di mana saja, berapa saja kita berinfak sodako, pahalanya sama. Jadi kalau kita bicara pahala ya, tergantung kepada niatnya gitu kan. Nah, jadi sekali lagi semua ada solusi. Namun demikian, karena terjadi fluktuatif harga tadi, kita terus lakukan kajian, semoga dalam waktu dekat ada solusi. Kalau teman saya bilang begini, kalau namanya emas itu nggak ada turunnya, naik terus nanti. Ya mudah-mudahan naik terus. Tapi yang punya emas, zakat emasnya juga naik. Jadi dia misalnya Pak Nada punya simpan emas, nanti zakatnya juga akan naik gitu. Tapi yang punya, yang nggak punya beda lagi kan. Nah itulah ada plus minus. Jadi itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Ini siap-siap mau rapim ini ke MUI. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atas keterbatasan waktu, jawaban-jawaban. Semoga kita hadir 93 ya se-Indonesia. Ini sekali lagi saya berharap kerjasama dengan MUI terus ditingkatkan. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah. Wafatul barik wa basil mu'minin. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, kita sudah mendengar dari Sekjen MUI. Beliau sudah menjelaskan semua panjang lebar, mudah-mudahan kita paham semua, dan mudah-mudahan kerjasama antara Basnas dan MUI terjalin di daerah dan memperkuat posisi Basnas, baik itu nanti sebagai pendamping, sebagai penasehat, apapun namanya, kita gerakkan terus literasi zakat bersama MUI. Kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa pengajian ini ada yang bertanya apakah akan terus, ya sampai nanti saya diganti, ya kita terus lah. Nanti kalau seandainya ada pimpinan baru kita tanya ini mau ada pengajian terus atau tidak ya. Namun menurut saya pengajian ini tergantung kepada jemaahnya ya. Jadi kalau ada pembicara, ada ustadznya, ada kiainya tapi jemaahnya nggak ada ya nggak ada juga jalan gitu ya. Jadi menurut saya ini interaksi lah sifatnya ya. Jadi jangan khawatir, kita usahakan terus, tapi kalau pimpinan baru nanti punya kebijakan baru ya kita harus patuh lah, kita ikut gitu ya. Baik, saya pikir itu kepada Ibu sekalian, kita harus menerima keadaan yang ada dan mari kita tetap optimis, cari solusi. Tadi kata Buya Amir Syah, ya, memecahkan masalah tanpa masalah dan mudah-mudahan kita terus kompak katanya. Ayo tinting makan opak, yang penting kita kompak katanya. Baik,
Makasih dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Buya Amir Syah yang telah meluangkan waktunya. Beliau sangat sibuk. Demikianlah, mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamu